Eh, bagi orang syariat kan diterima, tapi setelah ditingkatkan pemahamannya ternyata sebelum memahami ilmu syahadat ternyata Islam saya nggak diterima. Ya kan kasihan akhirnya kalau seperti itu. Berapa tahun umpama kalau seandainya, coba bayangin, kalau ndak ditunjuk Tuhan nih, ndak dipilih Tuhan untuk mengenal ilmu ketuhanan, terus kayak apa nasibnya? Kan kasihan, seakan-akan merasa ibadahnya sudah benar. Iya benar di syariat gitu loh, tapi kan kalau tidak didalami secara hakikat dan makrifat, akhirnya kan seseorang itu sendiri yang merasa ibadah. Nah itulah becungul, artinya masih berdiri nih, berhala nih. Kasihan toh. Artinya apa ya? Artinya kita istimewa duduk di sini gitu loh. Kita istimewa sudah masuk di dalam salah satu dari sekian banyak jalur wilayah pengenalan Tuhan melalui ilmu kenal diri. Artinya apa? Bersyukur. Jaga namanya rahmat dan hidayah nih, nak. Pegang erat-erat, jangan dilepas. Jadi murid aja sudah beruntung, jadi jamaah sudah beruntung, jadi orang yang dikatakan salik, yang suluk di jalan Tuhan, untung masih. Kenapa saya katakan untung? Karena ketika kita live dari dunia, kata orang meninggal dunia, kalau kita berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kita dapat jaminan gitu loh. Jaminan apa? Jaminan surga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Ketika kita pulang ke rahmatullah, kita sedang jihad nih di jalannya Allah. Kita sedang belajar nih untuk mencari keridhoannya. Oh, status kita itu loh yang menentukan. Kita pelajar, kita seorang salik ya. Tapi kalau kita tidak belajar, kayak apa statusnya? Tidak punya status gitu. Artinya berkah itu apa sih tadi? Bisa membuat kita timbul rasa pertama takut sama Tuhan. Lah ini loh, kita belajar ilmu ketuhanan nggak ada takut-takutnya. Sholat ya sholat, tapi hati maksiat terus sama Tuhan. Hati ini loh. Ya mungkin zahirnya sudah tidak maksiat, oke. Mabuk enggak? Ya, mabuk tidak. Main wanita tidak. Judi tidak, iya kah? Apalagi ngobat tidak ya, tapi syiriknya jalan terus. Akunya lebih besar, aku, uangku, rumahku, pekerjaanku, terus istriku, anakku. Kita aja nggak punya hak kok di dalam diri kita, kok semua mau kita akui. Itu nanti menjadikan kita ketika sakaratul maut sakit. Itu yang menjadikan kita nanti su'ul khotimah, karena kebanyakan dunia yang nyangkut, yang lengket di hati kita, melekat ya, melekat. Artinya melekat apa sih? Ketika yang sakit yang dicari anaknya, ketika yang sakit yang dicari istrinya, ketika yang sakit yang dicari suaminya, ketika sakit yang dipikirkan harta bendanya, ketika sakit yang dipikirkan jabatannya, ya kan? Apa yang kita cintai? Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Ketika mau tidur, siapkah? Siap nggak siap harus tidur. Nyatanya lepas kok kekuatan kita. Ada yang mampu mengendalikan tidur, nggak ada yang mampu. Seperti itu pula tidak ada orang yang mampu mengendalikan kematian. Mau tidak mau, suka tidak suka, protes ataupun ikhlas tetap datang.
Ini sering saya ingatkan. Sudah siapkah? Kenapa kita tidak mau hijrah? Belajar ilmu ketuhanan itu harus hijrah. Untuk siapa sih? Untuk kita, bukan untuk orang lain. Ini nasihat dari Rasulullah terus menerus sampai akhir zaman. Kalau engkau mau selamat, ikuti jalanku, kata Rasul. Jalannya Rasulullah apa? Berpedomanlah kepada Al-Quran dan sunnahku. Nah, sunnah yang diutamakan itu kan tidak hanya di syariatnya, tapi pribadi Rasulullah yang kita ikuti. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, sering saya ucapkan. Jujurlah kepada dirimu bahwa kita ini tidak punya daya upaya. Kenapa kita ini masih ngoyo, ingin tampil, ingin terlihat, ingin pengakuan, ingin dikatakan hebat, ingin dikatakan kita ini alim, ingin dikatakan kita ini berilmu. Kita selalu ingin pengakuan dari manusia. Nah, kita sopo, kita bukan siapa-siapa. Maka dikatakan di kitab ini, jangan sampai terlihat adanya diri, artinya keluarkan keegoanmu. Sifat binatang, sifat hewan itu yang membuat kita terhalang sebetulnya. Karena Tuhan itu sudah esa dengan kita, tapi kita yang belum esa dengan Tuhan karena keakuan kita terlalu tinggi. Coba tafakur, pernahkah kita mengalami sakit yang paling berat? Ketika itu coba ingat. Ternyata sehat ini nikmat toh. Nah, oleh sebab itu syukuri ketika kita diberikan kesehatan dan waktu luang, maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Karena kita tidak tahu besok ini masih hidup atau sudah pulang. Ya toh? Kan itu sering ditekankan. Berlomba-lomba artinya waktu kita sudah hampir expired, sudah hampir selesai. Yang menjamin kita besok ini masih hidup, siapa yang berani? Tidak ada yang berani. Nyatanya setiap hari di masjid ada pengumuman, dan saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Telah berpulang ke rahmatullah, telah berpulang ke rahmatullah. Itu nyata loh. Kenapa kita tidak mau tafakur? Semua masalah serahkan pada Tuhan. Caranya terima yang namanya jalan yang sudah ditentukan Tuhan. Perbaiki kualitas ibadahmu. Kondisikan hati, pikiran, angan-angan kita dalam kondisi yang tenang. Karena di situ nanti kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kita tidak tahu pertolongan itu datangnya dari pintu mana. Asal yakin, asal percaya, asal tenang hati kita dengan Tuhan. Kebanyakan kan belum merasakan ini toh. Secara teori, tapi praktik belum berjalan. Proses terus, progresnya tidak jalan-jalan. Napas itu di dalamnya terkandung seluruh rahasia ketuhanan. Maka rasakan dengan bujur-bujur, dengan benar-benar. Utamakan. Dan di situ dituntut kebersihan hati kita. Karena percuma belajar ilmu ketuhanan kalau hati kita penuh dengan penyakit. Makanya tadi saya katakan, manusia ini aneh sekarang. Sakit fisik ini sudah kalang kabut. Kalau bisa uang habis, yang penting sehat. Nah, orang akhir zaman ini aneh. Kalau sakit mintanya sehat. Yang benar itu kalau sakit diterima, ridho. Sehat, tidak sehat terserah Tuhan. Yang penting kita ikhtiar berobat, itu loh jalannya. Karena kita tidak tahu di dalam sakit itu Tuhan menggugurkan
kebanyakan dosa dan kekilapan serta kesalahan kita. Dipercepat. Artinya alhamdulillah gitu loh. Bukan memperbanyak keluh kesah. Artinya tidak menerima takdir Tuhan. Maunya disehatkan terus. Ketika disehatkan ternyata banyak lupa. Itulah. Ya kah? Betul kah? Ya. Jadi kalau sehat diterima dengan senang hati, ridho. Diberi ujian kesusahan diterima, ridho, tenang. Kalau orang ridho dengan ketentuan Tuhan, hatinya tenang, hatinya tentram. Itu salah satu ciri kita dicintai Tuhan. Ini diberi ujian sakit, ujian susah hidup sudah kalang kabut. Imanannya kemana? Tuhan bersama kita. Artinya Tuhan pasti menolong kita. Kita hanya dituntut untuk bertakwa, beriman, tidak hanya secara teoristik, tidak secara lisan aja. Karena kebanyakan manusia munafik, mengatakan beriman tapi hari-harinya menjauhi Tuhan, menentang Tuhan. Ya, hatinya tidak bisa tentram dengan bersama Tuhan. Bagaimana ini dikatakan ya, bahwa zohir batin ini kezohiran sifat Tuhan di dunia. Adanya manusia itu kenyataan Tuhan, ya kah? Kenapa kita merasa sedih, susah, kebingungan, kalut? Karena kita belum bangkit kesadaran. Ini yang paling penting. Kajian kemarin sudah saya katakan, ketika kita menjalankan sholatul daim, haruslah dengan kesadaran. Dirasakan betul-betul, maka akan keluh lisannya, keluh lidahnya, karena merasakan nikmat bersama Tuhan. Jangan khawatir. Yang mengatakan Tuhan dalam firman-Nya dalam Al-Quran, bukan saya. Jangan khawatir masalah hidupmu. Kita hidup nih yang mengundang Tuhan, bukan kemauan kita. Artinya Tuhan yang menanggung seluruh kebutuhan kita. Tapi kenapa hidupan saya ini berantakan, Guru? Karena jauh dari Tuhan. Kenapa hidup saya berantakan? Karena tidak beriman kepada Tuhan. Kenapa hidup saya berantakan? Karena tidak ridho dengan ketentuan Tuhan. Kenapa saya selalu mendapatkan kesulitan, kesusahan yang sepertinya tiada akhir? Karena tidak baik sangka kepada Tuhan. Karena tidak yakin dengan pertolongan Tuhan. Yakin tuh jangan 100, 1000% gitu loh. Artinya Tuhan pasti menghadirkan kemudahan di balik kesusahan. Tuhan akan menghadirkan kebahagiaan di balik kesedihan. Ya kah? Kita hanya disuruh bersabar. Sabarlah sebentar. Manusia kebanyakan tidak sabar. Maunya terburu-buru. Itulah sifat manusia. Diberi sakit mau buru-buru sehat. Diberi susah mau buru-buru bahagia. Jadi ini untuk perenungan. Pendalamannya sudah. Sekarang perenungan dan penzohiran kesaksian kita. Menyatakan Tuhan sudah zohir, sifatnya yang nyata di dalam diri kita yang menjadi dikatakan rahasia, tetapi kita belum bisa mengoptimalkan. Karena itu tadilah frekuensi hati kita ini kalut, carut, marut dengan ketakutan dan kegalauan bayangan kita sendiri. Ayo kembali sama Tuhan, baiki hubunganmu dengan Tuhan dulu. Itu syarat utama. Gambarannya seperti ini. Ketika orang mempunyai modal, ingin usaha,
Kalau dia hanya memakai kecerdasannya, tidak meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka habis itu. Sia-sia. Karena dengan nafsu dan pikirannya sendiri. Maka ke depan kita tidak tahu. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.